Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Di kesempatan ini kita akan mempelajari materi manajemen perubahan bab 3, yaitu dengan judul analisis SWOT ya. Oke, ini langsung saya share saja, share screen ya, biar nanti kita bisa melihat bersama. Oke ya, teman-teman kita lihat. Jadi bab 3 ini ya, manajemen perubahan, kita mempelajari tentang analisis SWOT ya. Oke ya, teman-teman, kita lihat dulu ya. Dalam manajemen perubahan itu, yang pertama tentunya pada saat kita akan melakukan perubahan, baik itu di dunia organisasi ataupun di dunia bisnis ya, nah, perusahaan tentu ada masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya. Jadi banyak masalah yang akan timbul pada saat perubahan akan dilakukan ya. Masalah yang paling sering muncul dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Jadi karena merupakan hal yang paling sulit untuk dapat meninggalkan kebiasaan lama yang sudah melekat dengan kuat. Nah, istilah untuk hal ini dalam manajemen dikenal dengan resistensi perubahan, resistency of change ya. Sikap menolak atas perubahan bisa terjadi karena informasi mengenai perlunya dan dampak bila tidak melakukan perubahan sangat kurang. Kemudian bentuk dari penolakan atas perubahan tidak selalu tampak secara langsung dalam bentuk yang standar. Nah, penolakan bisa dengan jelas terlihat secara atau eksplisit dan segera, misalnya diajak berubah, menolak dengan mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya. Atau bisa juga penolakan itu secara implisit atau tersirat ya. Dan lambat laun misalnya, contohnya penolakan yang jenis ini adalah loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain-lain. Hal yang lain juga bisa menjadi masalah seperti tidak tersedianya informasi konfigurasi pada infrastruktur yang up to date. Itu masalah dalam perubahan. Ada penolakan yang secara eksplisit dan penolakan secara implisit. Faktor pendorong kita lihat ya. Ada banyak faktor yang bisa membuat dibutuhkannya tindakan perubahan. Jadi faktor pendorong perubahan diantaranya adalah ini menurut pakar perilaku di dalam perusahaan Robert Kreiner dan Angelo Kinigi dalam bukunya Organizational Behavior ya, menyatakan bahwa ada dua kekuatan yang dapat mendorong munculnya kebutuhan untuk melakukan perubahan di dalam perusahaan, yaitu ada kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal yaitu kekuatan yang muncul dari luar perusahaan, ya, misalnya seperti karakteristik demografis, di dalamnya seperti usia, pendidikan, tingkat keterampilan, jenis kelamin, imigrasi, dan sebagainya. Ada perkembangan teknologi, ya, itu faktor eksternal, perubahan-perubahan di pasar, tekanan-tekanan sosial dan politik. Itu faktor pendorong perubahan secara eksternal. Kemudian faktor pendorong perubahan secara kekuatan internal, yaitu kekuatan yang muncul dari dalam perusahaan seperti masalah-masalah atau prospek sumber daya manusia atau kebutuhan yang dipenuhi atau ketidakpuasan kerja, produktivitas, motivasi kerja, dan sebagainya. Itu internal itu juga dipengaruhi oleh perilaku dan keputusan manajemen. Nah, itu jadi ada dua faktor pendorong perubahan, yaitu kekuatan eksternal dan internal. Kemudian kita lihat resistensi perubahan. Salah satu penyebab kegagalan yang dialami oleh perusahaan dalam melakukan perubahan menurut Kotter adalah tidak terbentuknya koalisi yang cukup
kuat di antara orang-orang yang mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mendorong perubahan. Suatu tindakan perubahan yang dilakukan tanpa dukungan koalisi yang cukup bisa jadi sukses, namun tidak akan bertahan lama. Nah, lalu akan muncul perlawanan-perlawanan yang akan membuat usaha dari perubahan menjadi lemah. Ya. Kalau menurut John Kotter dalam bukunya Leading Change, ya, 8 tingkatan dalam proses perubahan itu sendiri. Yang pertama adalah membangun rasa urgent, ya, urgensi. Ya. Jadi 8 tingkatan dalam proses perubahan itu, yang pertama kita harus membangun rasa urgensi, ya, yaitu mengkaji realitas pasar dan kompetisi, mengidentifikasi dan membahas krisis, potensi krisis atau peluang besar. Tingkatan yang kedua adalah menciptakan koalisi penuntun yang meliputi membentuk sebuah kelompok yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk memimpin perubahan, kemudian membuat kelompok tersebut bekerja sama seperti layaknya sebuah tim. Tingkatan berikutnya adalah merumuskan visi dan strategi, yaitu meliputi menciptakan visi untuk membantu mengarahkan upaya perubahan. Yang berikutnya merumuskan strategi untuk mencapai visi tersebut. Tingkatan keempat yaitu adalah mengkomunikasikan visi perubahan, ya, yang meliputi menggunakan setiap waktu wahana yang mungkin untuk mengkomunikasikan visi dan strategi baru secara terus-menerus. Kemudian menjadikan koalisi penuntun sebagai teladan perilaku yang diharapkan dari karyawan. Kemudian memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Ya, yang kelima, tingkatan yang kelima yaitu memberdayakan tindakan yang menyeluruh, yaitu meliputi menyingkirkan rintangan, mengubah sistem atau struktur yang merusak visi perubahan, mendorong keberanian mengambil risiko serta ide, aktivitas dan tindakan non-tradisional. Itu tingkatan dalam proses perubahan yang kelima. Kemudian tingkatan dalam proses perubahan, ya, yang keenam adalah menghasilkan kemenangan jangka pendek, yaitu meliputi merencanakan peningkatan kinerja atau kemenangan yang dapat dilihat, menciptakan kemenangan tersebut, memberikan pengakuan dan ganjaran yang dapat dilihat kepada orang-orang yang memungkinkan tercapainya kemenangan. Kemudian tingkatan yang ketujuh adalah mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar, yaitu meliputi menggunakan kredibilitas yang semakin meningkat untuk mengubah semua sistem, struktur, dan kebijakan yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan visi transformasi. Kemudian unsur berikutnya adalah mengangkat, mempromosikan, dan mengembangkan orang-orang dapat mengimplementasikan visi perubahan. Kemudian unsur berikutnya meremajakan proses perubahan dengan proyek, tema, dan agen perubahan yang baru. Itu tingkatan yang ketujuh dalam proses perubahan. Kemudian yang kedelapan, menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Itu meliputi menciptakan kinerja yang lebih baik melalui perilaku yang berorientasi pada pelanggan dan produktivitas, kepemimpinan yang lebih baik, serta manajemen yang lebih efektif. Kemudian mengartikulasi hubungan antara perilaku baru dan kesuksesan organisasi. Kemudian unsur berikutnya yang kedelapan, mengembangkan berbagai cara untuk menjamin perkembangan kepemimpinan dan suksesi. Itu 8 tingkatan dalam proses perubahan. Jadi 8 tingkatan itu merupakan satu kesatuan yang berurutan, ya, tetapi jika tingkatan-tingkatan yang awal sudah dilaksanakan, maka tidak perlu mengulanginya lagi. Namun semua tingkatan harus dijalankan dan masing-masing harus melaksanakan sepenuhnya. Nah, dampak utama dari kesalahan yang dilakukan dalam mengelola perubahan adalah biasanya munculnya resistensi dari para manajer atau para karyawan yang terkait terhadap perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi 8 tingkatan ini harus semua dilakukan tahap per tahap, ya, dengan secara sebaik mungkin. Kemudian Friedner dan Kinnicky, ya, 2001 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai suatu reaksi
emosional atau tingkah laku yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman, baik nyata ataupun imajiner, ya, bila terjadi perubahan pada pekerjaan rutin. Resistensi terhadap perubahan ini dapat muncul dalam berbagai ancaman bentuk reaksi, ya, menurut Judson, ya, seperti yang dikutip oleh Kreitner dan Kinsey, menggolongkan bentuk-bentuk resistensi terhadap perubahan ke dalam empat kelompok yang semuanya berada dalam sebuah kontinum, ya, yaitu resistensi aktif, misal sabotase memperlambat kerja; resistensi pasif, misal bekerja sedikit mungkin atau tidak ingin mempelajari tugas baru; kemudian resistensi reaksi yang tidak dapat dibedakan, ya, misalnya bekerja hanya berdasarkan perintah, kehilangan minat terhadap pekerjaan; dan berikutnya adalah penerimaan, ya, misal mau bekerja sama atau antusias. Nah, itu empat kelompok yang semuanya berada dalam sebuah kontinum. Kemudian sumber-sumber penolakan atas perubahan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah resistensi individu karena persoalan kepribadian, persepsi, dan kebutuhan. Resistensi individu itu ya karena kebiasaannya harus dirubah, jadi dia menolak. Rasa amannya yang tadinya santai-santai misalnya harus berubah menjadi disiplin, dirajin, ya menolak. Termasuk faktor ekonomi, persepsi, dan ketidakpastian. Jadi kalau orang disuruh berubah tapi harus mengeluarkan dana yang lebih baik, lebih banyak, dia juga biasanya akan melakukan penolakan. Kemudian pemahaman tentang persepsi, kenapa saya harus berubah, kenapa harus saya mengikuti perubahan-perubahan yang baru, tidak dipahami, sehingga itu akan terjadi penolakan. Kemudian ketidakpastian hasil dari perubahan yang tidak disampaikan oleh si pengajar atau pimpinan perusahaan ke karyawan stafnya itu biasanya terjadi penolakan. Mereka beranggapan bahwa hasilnya juga belum tidak pasti, ngapain kita berubah dan sebagainya, atau menggunakan metode baru yang lebih sulit dan lain sebagainya. Atau hasilnya belum mesti bagus. Nah, itu resistensi secara individu. Kemudian resistensi organisasional, ya, organisasi pada akhirnya memang konservatif, ya, secara aktif menolak perubahan. Misalnya saja organisasi pendidikan yang mengenalkan doktrin keterbukaan dalam menghadapi tantangan ternyata merupakan lembaga yang paling sulit berubah. Resistensi organisasional itu bisa karena susah strukturalnya untuk dirubah, ya, karena mereka sudah nyaman di posisi masing-masing. Kemudian berdampak juga, ya, perubahan itu berdampak luas yang membutuhkan waktu dan penyesuaian-penyesuaian sehingga mereka cenderung melakukan penolakan. Kemudian inersia kelompok, ya, dengan resistensi organisasional itu ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu sehingga diajak berubah agar lebih baik mereka menolak. Kemudian ancaman alokasi sumber daya dengan adanya perubahan, misalnya perubahan organisasi perusahaan pindah ke sistem digitalisasi, itu mereka merasa ada ancaman alokasi sumber daya yang nanti dipindah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi, sehingga mereka akan menolak. Kemudian ancaman kekuasaan, ya, para manajer, direktur atau apa di perusahaan tersebut, ya, mandor dan sebagainya, merasa terancam posisinya kalau misalnya mereka melakukan mengikuti perubahan dengan sistem teknologi yang lebih baik, lebih canggih, karena mereka merasa kemampuannya tidak memiliki kemampuan untuk itu, sehingga takut digantikan oleh pihak lain atau kekuasaannya akan digantikan, dilengsarkan. Kemudian ancaman keahlian juga sama, banyak tenaga-tenaga di perusahaan yang menolak karena mereka takut keahlian yang sekarang dibutuhkan tidak dibutuhkan lagi karena beralih ke sistem yang baru. Kemudian berikutnya pendekatan dalam manajemen perubahan. Organisasi pendekatan klasik, ya, teori Kurt Lewin dalam buku Resolving Social Conflict and Finding in Social Science merupakan model perubahan dalam 3 langkah yang dikenal sebagai unfreezing movement dan refreshing.
mempelajari tentang driving focus dan restraining focus ya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tahapan awal perubahan atau unfreezing ya. Tahapan yang pertama ini dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku organisasi yang terbagi dalam 3 subproses yang mempunyai relevansi terhadap kesiapan perubahan. Yaitu yang pertama, perlunya kondisi perubahan karena adanya gap yang besar antara tujuan dan kenyataan, adanya survival anxiety, atau kecemasan akan kelangsungan hidup, kemudian mempelajari defensiveness ya, defensiveness atau resistensi dan organisasi. Kemudian tahapan proses transisi atau movement ya, menganalisa gap antara desired status dengan status quo dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Kemudian tahap keberlanjutan atau refreshing membuat agar perilaku yang baru tetap berjalan dengan mengembangkan new self concept and identity and new interpersonal relationship atau relationship. Kita lihat gambar 3 Terry Courtland, ya Terry Courtland 1997, strategi yang dikemukakan oleh Courtland itu dapat membuat kekuatan pendukung akan semakin banyak dan kekuatan penolakan akan semakin sedikit. Pemahaman dan pembahasan proses perubahan menjadi menarik adalah pada saat masing-masing individu di dalam organisasi bertanya, mengapa harus berubah? Kan begitu. Dan mengapa harus sekarang perubahannya? Nah, untuk itu diperlukan suatu usaha untuk memperoleh yang dikatakan sebagai hard share ya, dari mereka yang terlibat proses perubahan. Nah, penelitian dan tahap proses atau pencapaian tujuan. Tahap ini adalah tahap untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan memahami kondisi organisasi, kondisi sistem informasi dan dokumen master plan sistem informasi, dan menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi suatu sistem analisa dengan SWOT analisis ya, sehingga didapat program-program manajemen perubahan ya. Tadi kenapa harus berubah, kenapa harus berubahnya sekarang dan sebagainya nanti akan bisa terjawab gitu ya. Kita lihat ya di analisis SWOT itu ada strength ya, kemudian ada weakness, ada opportunities dan ada threats ya. Dalam menganalisis SWOT, untuk faktor internal adalah seluruh sumber daya internal, yaitu sumber daya manusia, teknologi, dan investasi baik yang resisting, ya, focus, dan giving focus. Begitu juga untuk eksternal adalah semua pihak di luar proyek seperti pemakai atau user, board of director, project owner. Kemudian dari faktor eksternal dan internal akan disilangkan antara string vs opportunities ya SO, kemudian weakness vs opportunities atau WO, kemudian string vs threats ya atau ST, dan weakness vs threat atau WT yang menghasilkan program-program strategi manajemen perubahan. Nah, penyeleksian hasil dari analisis SWOT mengenai program-program strategi manajemen perubahan harus dilakukan dikarenakan banyaknya hasil yang didapat dengan menggunakan kriteria kelayakan. Nah, hasil program-program strategi manajemen perubahan terseleksi dikelompokkan dengan menggunakan teori Kurt-Lewin tadi dalam 3 kelompok, yaitu ada unfreezing, movement, dan refreshing. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan 8 tingkatan teori John Kotter.
Kita lihat dari implementasi ya. Di analisis SWOT ya. Pengidentifikasikan pengidentifikasian ya, berbagai faktor secara sistematis untuk membuat strategi organisasi dalam menggunakan analisis SWOT ya. Dalam analisis SWOT, faktor internal adalah kondisi internal dari organisasi tersebut dan faktor eksternal adalah lingkup dari luar organisasi yang memiliki dampak. Nah, proses analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Ya. Nah, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dengan menggunakan analisis SWOT tadi. Menurut Albert Humphrey 1930, analisis SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal atau strength dan weakness serta lingkungan eksternal opportunities dan threats. Kita lihat bagannya. Kita lihat di berbagai peluang itu opportunities, kemudian kelemahan itu weakness, berbagai ancaman itu threats, kemudian ada kekuatan itu strength ya. Kita lihat penjelasannya masing-masing. Di kuadran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi yang berada di kuadran 1 tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Ya. Jadi strategi yang harus diterapkan dalam kuadran 1 yaitu adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang efektif. Ya, itu seperti itu. Itu kalau berada di kuadran 1 yang ini ya. Kemudian kuadran 2, yang di kuadran 2 itu adalah ini ya, mendukung strategi turnaround ya. Walaupun terdapat berbagai ancaman ya, organisasi yang ada pada kuadran 2 masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus dilakukan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi produk dan jasa. Kuadran 2 ini. Kemudian organisasi yang ada di kuadran 3 ya, ini mendukung strategi defensif ya. Kuadran 3, keadaan pada kuadran ini organisasi menghadapi masalah ya. Masalah internal organisasi sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik ya. Kemudian kalau di kuadran 4 mendukung strategi verifikasi. Kuadran 4 adalah kuadran yang memberikan situasi yang sangat merugikan organisasi menghadapi ancaman dan kelemahan internal. Nah, maksudnya SWOT dilakukan itu ya, kita analisis peluangnya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, ancamannya apa adalah untuk mengetahui di posisi manakah organisasi atau perusahaan kita berada. Sehingga nanti kalau di kuadran 1, 2, 3, atau 4 ya tadi dengan strategi-strategi yang telah kita bahas tadi. Kemudian daftar analisis SWOT kita lihat. Daftar analisis SWOT merupakan hasil kajian dari data kuesioner dan wawancara dikelompokkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan kesempatan dalam mengimplementasikan rencana perubahan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi organisasi. Yang pertama, strength, kekuatan, faktor-faktor kekuatan internal dalam lingkup program pengembangan organisasi itu apa saja, gitu ya. Kemudian yang kedua weakness, kelemahan, faktor-faktor kelemahan internal dalam lingkungan program pengembangan organisasi, kelemahannya apa itu dicatat gitu ya. Kemudian opportunities, kesempatan. Setelah ada kekuatannya tadi dicatat, kelemahannya dicatat, ada kesempatan. Kesempatan itu faktor-faktor dari luar lingkup program pengembangan organisasi, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang mempengaruhi implementasi program pengembangan. Peluangnya apa? Kesempatannya masih apa di luar sana? Kemudian ada threat, ancaman. Nah, ancaman faktor-faktor dari luar lingkup program pengembangan organisasi, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang mempengaruhi implementasi program. Nah, itu daftar dari analisis SWOT ya. Kemudian daftar strategi-strategi dari hasil
strategi hasil dari SWOT. Dari hasil pengelompokan faktor-faktor internal, strength dan weakness, dan external opportunities dan threats, proyek pengembangan program organisasi didapatkan hasil metrik dari faktor-faktor tersebut. Misalnya SO ya, yang strength opportunities, penerapan strategi yang harus dilakukan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, yaitu mendukung strategi agresif. Kalau dalam posisi ST, strength dan traits, penerapan strategi yang harus dilakukan adalah menggunakan kekuatan yang memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi di verifikasi produk dan jasa atau mendukung strategi di verifikasi. Kemudian hasil silang dari WO atau weakness opportunities, penerapan strategi yang harus dilakukan dalam kondisi ini adalah peluang untuk proses perubahan yang defensif ya, mendukung strategi defensif. Kemudian dalam hasil silang WT ya, weakness traits, penerapan strategi yang harus dilakukan dalam kondisi ini untuk menghadapi ancaman dan kelemahan internal yang turn around ya, mendukung strategi turn around. Itu daftar strategi-strategi hasil dari SWOT ya. Kemudian daftar kelayakan strategi-strategi manajemen perubahan. Hasil metrik analisis SWOT, strategi dari proyek program pengembangan organisasi sebagai faktor untuk menentukan strategi yang layak diterapkan berdasarkan kriteria kelayakan dari teori keputusan mutlak atau absolute decision. Artinya adalah seluruh kriteria harus dipenuhi sehingga program-program atau strategi layak dipilih atau diimplementasikan. Kemudian program-program strategi terseleksi ya dari hasil yang didapat dari daftar kelayakan dengan berdasarkan kriteria kelayakan yaitu alokasi biaya, kompetensi SDM, meningkatkan efisien dan efektivitas, dukungan manajemen, keterlibatan pemakai atau user involvement, dan kejelasan tujuan bisnis atau clear business objective, maka diambillah strategi-strategi yang layak untuk dilaksanakan. Itu strategi-strategi manajemen perubahan. Setelah dikelompokkan menggunakan teori Courtland dan 8 langkah teori John Kotter, didapatkan strategi manajemen perubahan yang terbagi menjadi yang pertama adalah unphrasing, ya, tahapan awal manajemen perubahan. Itu tadi apa yang harus dilakukan. Kemudian movement tahapan, ya, atau movement atau tahapan transisi manajemen perubahan. Kemudian ada refreshing, yaitu tahapan akhir ya manajemen perubahan untuk merangkai dan menjaga keberlangsungan proses. Nah, itu program-program strategi yang terseleksi. Nah, SWOT analisis ini teman-teman itu misalnya dalam satu case ya, misalnya mau jualan apa namanya teh desa ya. Teh desa itu kalau kita lihat dari segi kekuatannya apa? Oh, kekuatannya yang pertama kalau jualan es desa itu harganya bisa terjangkau, modalnya tidak terlalu banyak. Yang terpenting semua orang suka gitu ya. Kelemahannya misalnya, kelemahannya itu ya semua orang bisa bikin sebetulnya gitu ya. Kemudian opportunities, kesempatannya tadi walaupun semua orang bisa bikin itu, tetapi kalau dikemas dengan lebih menarik ya ada peluang rasanya lebih bagus ya itu menjadi kesempatan, menjadi peluang juga tetap bisa eksis desa ini gitu ya. Kemudian ancamannya mungkin dilihat oh ternyata banyak saingan di sana, kemudian banyak produk-produk yang sejenis dan sebagainya. Nah, hasil dari kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunitiesnya, kesempatannya apa, threat ancamannya apa, itu dianalisis, kemudian dilakukan sebuah pengambilan strategi untuk supaya jualan teh desa itu tetap bisa maju, eksis dan menghasilkan. Itu contoh-contoh
case kecil, ya, kasus-kasus kecilnya seperti itu. Nah, itu teman-teman bab 3 ya, analisis SWOT ya dalam manajemen perubahan. Eh, Semoga bisa dipahami dan nanti materi bisa dibaca-baca kembali untuk mengingat ya, supaya nanti bisa paham materi ini dengan baik. Begitu ya, saya rasa teman-teman untuk materi pada kesempatan kali ini ya. Kita akan lanjutkan materi manajemen perubahan di pertemuan yang akan datang. Saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.